Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas cara input sewa dibayar di muka dan pengakuan biaya sewanya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu bikin jurnal pengakuan biaya sewa tiap bulan. Jadi kan kalau kita sewa itu selama 1 tahun atau 2 tahun itu kan biayanya dibayar di depan, berarti kan kita akuin sebagai sewa dibayar di muka. Kemudian nanti kita tiap bulan kan akan mengakuin biaya sewa itu selama 2 tahun. Nah, biar kita nggak perlu input lagi di akhir bulan, tiap akhir bulan itu untuk jurnal pengakuan biaya sewanya, itu kita bisa bikin otomatis. Caranya langsung aja kita bahas. Nah, pertama kan waktu kita ada pembayaran biaya sewa dibayar di muka, berarti kita input dulu di pengeluaran untuk sewa dibayar di mukanya. Nah, misal seperti ini, pengeluaran sewa dibayar di muka 120 juta untuk sewa kantor 2 tahun, berarti kan kita input dulu nih pengeluarannya. Jadi nanti udah ada di neracanya muncul sewa dibayar di muka senilai 120 juta. Setelah itu, setelah kita input ini, kemudian kita rekam. Nah, setelah kita rekam, kemudian kita ke daftar harta tetap. Jadi kita memanfaatkan fitur fix asset. Fix asset kan biasanya dipakai untuk penyusutan aktiva. Nah, selain dipakai untuk penyusutan aktiva, kita juga bisa pakai untuk melakukan penjurnalan secara otomatis untuk sewa dibayar di muka, pengakuan biaya sewanya. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita bikin seperti ini. Jadi pertama kita bikin dulu kelompoknya. Nah, kelompoknya adalah sewa kantor. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah akun di sini. Nah, misal nih kelompoknya sewa kantor. Umur ekonomisnya 2 tahun, berarti sewa kantor itu 2 tahun. Kemudian nanti di ini checklist ini kita hilangkan aja. Nah, kemudian jadi biar ketika tanggalnya nggak ngaruh. Jadi kalau ini juga nanti tergantung kebutuhan. Kalau misal bayarnya di atas tanggal 16, sewanya mau diakuin di bulan depan atau di bulan ini, nanti kita tergantung checklist di sini. Kalau kita checklist berarti kalau sewanya di atas tanggal 16, berarti itu pengakuan biaya sewanya di bulan depan. Tapi kalau ini kita hilangkan, misal kita bayar sewanya di atas tanggal 15, tanggal 20 misalnya, itu udah kita akuin sebagai biaya sewa di bulan itu. Nah, ini nanti opsional. Kemudian yang penting adalah di sini nih, di settingan kode akun. Nah, di kelompok akun aset itu kita isi sewa dibayar di muka. Kemudian di akumulasinya kita samain sewa dibayar di muka. Biasanya kan kalau di penyusutan kita isi akun akumulasi. Ini kita isi akun sama dengan asetnya, akumulasinya. Kemudian di kolom depresiasi kita isi beban sewa kantor akunnya, jadi akun bebannya. Nah, setelah kita setting seperti ini, kemudian kita rekam. Jadi kan kalau kita jurnalkan nanti penyusutannya kan beban sewa pada sewa dibayar di muka gitu. Rekam. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini tanggalnya tadi kan tanggal 2 Juni untuk pembayaran sewa dibayar di muka mulainya. Kemudian nilai perolehannya atau itu adalah nilai sewanya. Nilai sewa selama 2 tahun ini adalah 120 juta. Kemudian kalau udah kita rekam. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah kita bikin seperti ini, ketika kita melakukan tutup buku bulan Juni, otomatis beban sewa kantor tadi akan terjurnal dengan sendirinya. Kita nggak perlu bikin jurnal setiap bulannya di jurnal umum untuk mengakuin biaya sewanya secara manual input jurnalnya. Jadi kemungkinan kita untuk lupa nginput jurnalnya atau mungkin kelebihan nginput biaya penyusutannya atau mungkin kurang itu udah bisa diminimalisir dengan kita memanfaatkan fitur fix asset ini. Nah, setelah kita tutup buku bulan Juni ya. Nah, ini kita klik tutup buku akhir bulan. Kemudian muncul warning seperti ini, kita klik OK dan kita klik yes.
Nah, ini hitung penyusutan aset ini kita cek di checklist nih, tiga-tiganya ini checklist. Ini revaluasi mata uang asing ini dia fitur, kalau di teman-teman nggak ada fiturnya dia nggak akan muncul. Kemudian klik proses. Konfirmasi, yes. Dan konfirmasi lagi, kita klik yes lagi. Kemudian muncul ini start hitung ulang, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita cek nih, periodenya udah bulan Juli. Nah, kemudian kita cek di laporan laba rugi bulan Juni. Apakah terbentuk jurnal untuk pengakuan biaya sewanya atau enggak. Nah, di sini otomatis muncul nih, beban sewa kantor otomatis muncul. Nah, di sini mungkin nanti namanya ini bukan penyusutan, nanti bisa dikoreksi. Karena ini kan nama otomatis. Nah, kemudian di neracanya, bulan Juni, itu nilai sewanya harus berkurang 5 juta, karena kan tadi udah kita akui di 5 juta. Nah, ini berkurang 5 juta untuk biaya sewanya. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya tentang cara input pengakuan biaya sewa dibayar di muka setiap bulannya secara otomatis menggunakan fitur fixed asset